Namanya Fuad Edi Kurniawan. Fuad merupakan salah satu peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dan tergabung dalam kelompok penelitian sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Dengan latar belakang keilmuan sosiologi, Fuad memilih fokus penelitian mengenai sosiologi pedesaan dan pertanian. Meskipun masa kerjanya baru 3 tahun, Fuad telah berhasil menjadi peneliti produktif yang mempublikasikan artikel ilmiahnya di berbagai buku, jurnal, dan prosiding. Relasi industri dan informalisasi pekerja, kedaulatan pangan dan paradoks pembangunan pertanian, pemetaan ketahanan pangan, hingga mekanisasi pertanian merupakan beberapa topik riset yang pernah beliau kerjakan. Lahir di Bantul, 30 September 1992. Fuad tidak hanya menjadi peneliti, namun juga role model untuk menghasilkan produk riset dan publikasi di bidang pertanian guna membantu pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Studi pertanian itu menarik bagi saya dan saya berlatar belakang dari rural sosiologi. Jadi saya akhir-akhir ini mengkaji mengenai food and agriculture, lebih soal kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan pangan itu merupakan sebuah paradigma, yaitu berawal dari perlawanan dari ketahanan pangan gitu ya. Jadi kedaulatan pangan itu pemenuhan pangan dari produksi lokal, dari pertanian lokal, sehingga kedaulatan pangan itu menuntut akses dan kemudian keterlibatan aktor-aktor pangan yaitu petani untuk terlibat dalam produksi pangan. Kedaulatan pangan khususnya di Indonesia akan tercapai ketika kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi dari produksi pangan dari dalam negeri sendiri, sehingga bukan dari nilai impor, bukan dari kemudian harga-harga pangan lokal jatuh, tapi kemudian produksi pangan meningkat dan juga kemudian harga pangan itu sendiri meningkat sehingga meningkatkan kesejahteraan petani. Masalah kedaulatan pangan Indonesia itu kompleks, tapi pada intinya sebenarnya kebijakan perdagangan gitu ya, yang meningkatkan nilai impor pertanian, khususnya pangan, ada padi, ada kentang, ada kedelai, itu memberikan impact factor yang luar biasa bagi petani, yaitu merusak harga pangan lokal, sehingga nilai impor ini menjadi anomali ketika kita bicara kedaulatan pangan. Itu ada banyak hal gitu, tapi salah satunya yang mendasar adalah pembaruan agraria, bagaimana petani bisa berdaulat atas tanah, kemudian adanya hak akses rakyat atau hak petani terhadap pangan, kemudian pangan itu tidak dijadikan komoditas tapi memang dijadikan sumber pangan, kemudian pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, kemudian melarang penggunaan pangan sebagai senjata dan seterusnya.